Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik kelas 9. Kita berjumpa lagi pada pagi hari ini dalam keadaan yang sangat berbahagia. Adik-adik, kita melanjutkan mata pelajaran kemarin tentang mengenai pameran ya. Kalian sudah tahu sedikit banyaknya mengenai struktur kepanitiaan itu seperti apa dan lain sebagainya. Hari ini kita lanjutkan, materinya adalah menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan. Masih dalam rangkaian persiapan ya, melakukan sebuah pameran. Nah, rencana kerja dan jadwal ini harus dituangkan dalam sebuah tulisan dengan perincian yang sangat jelas. Kenapa rencana kerja ini perlu ditulis, dicatat satu persatu ya, agar tujuannya kegiatan awal sampai akhir tidak ada yang kelewat. Karena apa? Yang namanya manusia itu, sifat bawaan manusia itu adalah lupa dan salah. Nah, untuk menghindari lupa atau upaya untuk meminimalkan ya paling tidak lupa tadi itu dengan membuat tulisan. Yang ditulis apa? Adalah rencana kerja dan jadwal. Nah, rencana kerja jadwal ini adalah merupakan bagian isi daripada proposal kegiatannya. Jadi kalian ketika mau merencanakan atau mau melaksanakan sesuatu kegiatan harus bikin proposal dulu. Nah, proposal itu apa? Kalau tadi kan rencana kerja dan jadwal itu bagian daripada isi proposal. Nah, proposal sendirinya itu apa? Proposal itu usulan kegiatan yang perlu dukungan dan persetujuan pihak lain ya. Nah, proposal itu bentuk rancangan kegiatan yang dibuat dalam bentuk formal dan standar. Jadi harus rapi, ada urutan sistematisnya itu ada ya. Kemudian siapa yang harus membuat ini, yang membuat proposal ini? Ya ketua pelaksana, wakil ketua, dan sekretaris ya. Nah, itu dasar untuk menyusun itu apa? Itu adalah arahan daripada pembimbing, penasehat, itu dasarnya ya. Pembina begini begitunya itu arahan daripada pembina ya. Jadi kalian bikin proposal, judulnya apa? Misalkan judulnya itu proposal kegiatan pameran lukisan. Nah, ditulis tuh isinya tuh secara detail, rencananya tuh apa saja.
Itu adalah rencana ya. Nah, adapun jadwal kerja ini yang dimaksudnya adalah mengatur waktu, manajemen waktu ya. Itu contoh nih ya, jadwal kerja itu kalian perlu seperti ditulis di mading. Bahwa tanggal sekian rapat ketua, tanggal sekian rapat membahas misalkan pesertaan, itu ditulis waktunya, tanggalnya, jamnya, ditulis semua. Itu adalah jadwal ya. Nah, selanjutnya adalah tahapan penyelenggaraan pameran seni rupa. Hal-hal yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan kegiatan pameran ini ya adalah pertama persiapan. Nah, apa saja yang masuk dalam persiapan itu? Pertama iklan. Ini masuk persiapan iklannya. Kalian bikin spanduk, pamflet, stiker atau apapun lah, atau misalkan di media sosial, bikin status, di share dan lain sebagainya adalah iklan dulu, publikasi kegiatan. Ya. Kemudian yang kedua, mengadakan seleksi terhadap karya yang dikumpulkan. Jadi nanti kan pameran itu kan kumpulan daripada karya-karya seni. Nah, kalian seleksi yang menurut kalian pantas ditampilkan, yang bagus ya. Itu mana saja seleksi, dipilih ya. Kemudian menyediakan perlengkapan pameran. Nah, perlengkapan yang nanti untuk mendukung kegiatan pameran ini juga harus disiapkan, antara lain gitu ya, sketsel, papan panel, meja, label karya, buku tamu atau daftar hadir itu ya sama saja, tanaman hias, sound system dan lain-lain ya, itu harus disiapkan. Terus menyiapkan ruangan pameran. Ruangannya juga ditata sebagus mungkin agar pengunjung itu bisa tertarik ya, atau menarik ya ruangannya. Menyusun acara pembukaan dan penutupan itu sebetulnya langkah persiapan ini bisa dilakukan, tidak harus urutan seperti yang ada di tulisan ini ya. Misalkan publikasi itu dilakukan setelah menyediakan alat juga bisa, tapi yang penting 5 poin ini harus dilakukan semua, paham ya? Ya gitu. Nah, yang kedua adalah tahap
menata ruang. Di tempat yang akan dijadikan tempat pameran itu ditata. Nah, poinnya apa saja dalam menata ruang itu? Yang pertama adalah mendekorasi. Contoh misalkan ruang kelas yang mau dijadikan tempat itu, dindingnya gitu harus didekorasi, dikasih tulisan. Contoh tulisan misalkan pameran seni rupa karya kelas 9 SMP Ulil Amri, tulisannya gede di tembok, itu didekor ya, bisa itu. Terus selanjutnya memajang karya. Jadi karya-karya yang sudah diseleksi tadi itu dipajang. Nah, cara majangnya ini ya yang pantas, jangan sampai berantakan, agar dilihat mata itu terlihat indah. Terus sebetulnya ini menempel label ini sebelum dipajang ya. Alangkah baiknya sebelum dipajang itu tempeli dulu tuh, kayak misalkan lukisannya si A ditulis komplit datanya tuh, siapa pembuatnya, siapa asal sekolahnya, judulnya apa, jenis karyanya, masuk kategori apa, bahan yang digunakan apa. Misalkan bahan yang digunakan adalah kulit telur, misalkan ditulis di keterangan labelnya itu. Teknik yang digunakan misal adalah teknik yang digunakan titik 2 adalah dengan menggunakan kaki, tulis di situ, masuk dalam label ya. Yang tidak kalah penting disiapkan dalam penataan ruang itu adalah mengatur alur transportasi pengunjung, masuk keluarnya dari mana harus diatur ya. Itu intinya ruangan itu ditata sebagus mungkin. Nah, ini yang di bawah ini adalah contoh denah ya, denah ruangan pameran kelas. Ada keterangannya ini. Yang A adalah tempat masuk, pintu masuk maksud Bapak ya. Huruf A ini, huruf A adalah pintu masuk. Jadi pengunjung tuh gak boleh masuk dari pintu E, harus dari A semuanya masuk sini. Urutannya setelah dari A ke B itu adalah meja buku tamu ya. Jadi mengisi daftar buku tamu dulu ke huruf B. Setelah itu, setelah mengisi buku tamu, ya sudah, ke si pengunjung itu diberikan waktu untuk melihat, menyaksikan beberapa karya seni yang ada di dalam ruangan itu ya. Nah, setelah itu, setelah tadi huruf B, C itu apa ya, tempatnya karya-karya seni yang macam-macam. Setelah melihat tamu undangan tadi atau ya tamu tadi itu diarahkan ke meja D. Isinya apa? Meja kesan atau kesan setelah melihat karya seni yang barusan dilihat ya. Setelah mengisi pesan dan kesannya, pengunjung diarahkan keluar melalui pintu E. Itu alurnya ya. Ini sudah jelas sekali ini ya. Nah, bentar sedikit lagi ya.
Tahap 3 adalah pelaksanaan. Tahap 3 ini merupakan tahap puncak dari inti daripada kegiatannya. Susunan acara, pembukaan, pembawa acara, MC, pengarah acara, siapa yang bertanggung jawab dalam acara ini, dan itu adalah ketua seksi acara ya. Nah, ini adalah item-item yang harus disiapkan ketika dalam pelaksanaan. Nah, dibaca itu ya susunan acara, seperti apa susunan acaranya, terus pembawa acaranya MC-nya siapa, pengarah acara itu yang bertanggung jawabnya siapa, penempatan petugas, jaga stand siapa. Biasanya itu kan ada standnya ya, kalau kemarin kalian pernah lihat di Indramayu itu kan pameran pendidikan itu ya, itu kan ada stand-stand yang bagus-bagus itu ya, dekorasinya sangat menarik sekali. Itu ada yang jaga standnya, stand itu kayak kios-kios kecil gitu ya, ada penjaganya, harus diatur ya. Buku-buku juga harus disiapkan. Nah, penampilan hiburan ya, ada musik juga misalkan, harus ada tuh di dalam ruangan itu, harus ada musik yang syahdu gitu ya, pengadaan dokumentasi dan upacara penutupan itu ya harus diperhatikan semuanya ya. Paham kan ya? Terima kasih ya, cukup sekian dulu dari Bapak, bisa dilanjutkan di minggu depan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk memperhatikan dan ikut belajar ya bersama-sama. Akhir kata, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.